Tujuan Anda apa? Tujuan saya ke sini mencari informasi. Berapa bangsa yang ingin diislamkan? Yang ingin diislamkan? Ya kemungkinan 9. Tapi bagi Anda sendiri, kalau Anda memang ingin pergi atau ingin hijrah dari tempat ini, insya Allah saya akan bisa bantu. Dari beberapa pemukiman jin muslim di wilayah Banten itu, insya Allah saya akan bantu. Sudah menantang saya. Enggak, belum. Nantang belum, saya perlu informasi aja. Siang kita bertemu. Tadi Saya memperbangi kalian saya. wakil. Maula wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ala jabal khashi'an mutasaddi'an min khashyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Dalam tayangan yang lalu diceritakan, munculnya makhluk bernama Panglima Sungkawa membuat kami optimis dalam mengislamkan makhluk yang berada di lokasi bekas restoran tersebut. Namun kedatangan makhluk yang mengaku utusan dari kerajaan Gunung Rajabasa membuat kami berpikir bahwa semuanya tak semudah apa yang kami perkirakan. Dan sesaat setelah kami berhasil menumbangkan Panglima Sungkawa, tiba-tiba muncul sesosok makhluk lain yang masuk secara spontan ke dalam tubuh mediator kami. Cuman kayaknya nih ada sesuatu yang masuk ke mediator yang lain ini. Yuk coba kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum sempurna maksudnya ini. Bismillah. Bismillah. Sepertinya kami masih mengalami kesulitan untuk berdialog dengan makhluk yang berada di tubuh mediator. Energinya udah mulai melebar, energinya sudah mulai melebar. Ini sosok yang ada di tubuh mediator saya memang agak sedikit berbeda ya. Energinya itu lebih kompleks. Sebelum tahu sosok apa itu kadang masih bentuk percikan-percikan cahaya-cahaya seperti aura yang menyelimuti badannya dia ini. Cuman ada gumpalan awan warna hitam, kelam hitam yang pekat itu di sekitar dadanya itu. Saya akan coba untuk masuk, jadi kalau awan hitamnya itu sudah masuk ke dalam dadanya itu baru semuanya bisa stabil, artinya dia bisa menguasai alam sadarnya.
Biarkan diadaptasi setelah masuk, dia mau mengikuti aliran darah di tubuh mediator ini. Gak akan berapa lama dia akan berekspresi. Assalamu ala man ittaba'al huda. Assalamu ala man ittaba'al huda. Anda paham bahasa saya? Manusia. Ya, manusia. Kenapa Anda sudah lama tidak melihat manusia, atau kenapa kok seperti takjub melihat saya? Atau bukan takjub sebenarnya ya? Boleh saya tahu Anda ini siapa? Dan asalnya dari mana? Ya, untuk informasi bagi kami. Informasi. Ya, sebagai keterangan bagi kami bahwasanya saya ini sedang berbicara dengan siapa, sehingga bisa saling mengenal. Seperti itu. Informasi apa? Yang pertama sih, saya pengen tahu jati diri Anda ini siapa. Kok tiba-tiba masuk ke tubuh mediator saya ini? Manusia. Iya. Memiliki ikatan bukan? Memiliki ikatan. Ya, betul. Manusia memiliki ikatan. Apalagi kami diikat dalam satu persaudaraan muslim. Persaudaraan seiman, seakidah. Dan persaudaraan sedarah juga. Apa bangsa Anda juga mengenal seperti itu? Bisa beritahu kepada saya, Anda ini siapa? Dan apa hubungan Anda dengan lokasi Gunung Saka? Anda tahu Gunung Saka? Ya, Bukit Saka. Bukan gunung ya, bukit ya. Iya, Bukit Saka maksud saya. Anda tahu? Atau Anda jangan-jangan salah satu penghuni di sana? Anda tiba-tiba masuk ke dalam tubuh mediator saya, tentu ada maksud dan tujuan. Bisa ceritakan kepada saya? Loh, disuruh cerita malah ketawa. Anda ini lucu. Oh, saya lucu. Ya, karena saya seorang pelawak. Peace. Tanya. Iya, betul. Saya bertanya. Tujuan saya. Ya, betul. Tujuan Anda apa, manusia? Tujuan saya ke sini mencari informasi. Begini, saya jelaskan secara detail. Iya. Jadi Muslim kan? ah? Iya betul. Itu baru saya mau cerita. Silakan. Boleh. Bila Anda sanggup. Sanggup. Lah makhluk di sini itu mereka mau muslim, mau menjadi mu'alaf. Kalau memang, jadi sementara ini mereka hidup dalam ketakutan. Karena dikuasai katanya. Mereka dipersulit dengan tidak diberi kebebasan lah oleh kerajaan di Bukit Saka itu. Dan mereka berjanji kepada saya akan mau memeluk ajaran Islam kalau saya bisa memutuskan hubungan dengan Bukit Saka. Ya. Silakan. Jadi nggak apa-apa. Bila Anda sanggup, silakan. Apa sih maksud sanggup itu apa? Apa jangan-jangan mereka membohongi saya? Iya. Anda ini memiliki kedudukan apa di Bukit Saka itu? Seolah-olah Anda yang memiliki apa ya, keputusan. Apa kedudukan Anda tinggi?
Anda ingin mengislamkan mereka, Ya, boleh. Silahkan. Ikhlas. Sanggup. Maksudnya? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Lah, ketawa. Anda ini lucu. Anda pelawak ya? berapa bangsa yang ingin Anda islamkan? Yang ingin diislamkan. Iya, ya kemungkinan 9 makhluk. Informasi terakhir itu 9 makhluk. Anda mengenal mereka itu, yang 9 makhluk itu? Silakan. Ayo, Masa semudah itu sih? silakan. Tunggu apa manusia? Ayo, mereka sudah hadir. Silakan. Oh gitu ya. Anda ini siapa sih? Kok bisa memerintahkan mereka itu? Hah? Kalau Anda udah mengizinkan berarti itu perkara yang mudah lah bagi saya. Dan sekarang saya ini tertarik dengan Anda ini. Anda ini sebenarnya siapa sih? Saka. Anda yang dipanggil Saka. Apa karena Anda memang tinggal di Bukit Saka lantas nama Anda Saka? Tidak. Atau bukit itu dinamakan Saka karena Anda mendiami di sana? Tidak. Tidak juga. Lantas kenapa nama Anda Saka? Dan hubungannya dengan nama Bukit Saka? Pemberian dari Pimpinan kami. junjungan. Masya Allah. Berarti Anda masih memiliki pimpinan ya? Anda kenal dengan Pangeran Sungkawa tadi? Kenal? Itu bawahan Anda? Ya. Dan Anda masih memiliki atasan lagi? Masya Allah. Makhluk seperti itu. Kami menyebutnya ratu. Ratu. Sama kayak bahasa Lampung. Ratu itu raja. Kalau nggak salah seperti itu. Anda memiliki hubungan dengan Sriwijaya juga? Tidak usah terlalu banyak informasi yang kau butuhkan. Ya betul. Jika Anda ingin mengislamkan mereka, jika Anda Ya sanggup. silakan. Ya karena mereka berjanji kepada saya seperti itu. Loh kok ketawa? Siapa yang lucu? Ayo. Ya Anda keluar dulu dari tubuh mediator saya. Saya ingin membuktikan Bukti apa? Anda bisa islamkan mereka. Ya kalau mereka masih dalam bentuk halus sangat sulit. Yang ada orang kabur, ada suara, nggak ada wujud. Karena mereka itu harus apa ya? Berupaya untuk
memvisualkan atau mengadiokan, memberikan suara. Saya harus mendengar syahadat mereka itu sebagai bukti keislaman mereka. Kalau mereka tidak berinteraksi dengan saya, ya sulit untuk membuktikan bahwasannya mereka mau bersyahadat. Kemarin itu pemimpin di sini masuk ke dalam tubuh mediator yang Anda masuki raganya itu. Jadi saya akan melakukan hal yang sama. Begitu Saka. Pada raga ini. Iya, betul. Baik. Baik. Saya sudah Minta satu permintaan. Apa itu yang Anda minta dari saya? Keluarkan saya dari raga bila Anda sanggup. Oh, begitu ya. Kenapa Anda berpikiran saya tidak sanggup mengeluarkannya? Hah? Seorang buktikan mah gampang, tinggal ngelakuin aja. Tapi kenapa Anda mempunyai image seperti itu, bahwa saya tidak sanggup dan tidak mampu? Apakah itu menunjukkan bahwa Anda itu merasa paling kuat? Padahal kekuatan hanya milik Allah. Nah, ya masalah buktikan kan mudah. Ayo. Yang penting keyakinan. Ayo. Silakan. Anda meyakini bahwa Anda lebih kuat dari ayat Allah. Kok buktikan dulu? Anda merasa nggak lebih kuat dari ayat-ayat Allah? Anda tadi minta kepada saya satu permintaan. Insya Allah saya akan berikan itu. Dan saya akan minta satu permintaan kepada Anda, biar itu adil. Tadi permintaan Anda adalah apa namanya? Apa tadi permintaannya? Sudah digariskan manusia bodoh. Manusia bodoh. Manusia bodoh. Oh gitu ya. Jadi api lebih baik dibanding tanah. Oh gitu. Tadi permintaan Anda apa ya? Islamkan mereka. Oh gitu. Jadi bukan tempur-tempuran ini ya, cuman masalah sanggup atau tidak saya mengeluarkan Anda di tubuh mediator ini. Itu permintaan Anda. Itu mah permintaan yang mudah. Tapi saya ingin minta satu permintaan kepada Anda. Kalau sebangsa Anda atau Anda sendiri gitu, memiliki kemampuan nggak untuk menyentuh manusia tanpa melalui tubuh manusia begitu? Jadi wujud asli Anda gitu, bisa nggak menyentuh manusia? Loh, saya cuma nanya bisa atau tidak, bukan untuk apa. Sebab kabarnya itu yang saya terima begitu. Ada manusia dipegang kakinya sehingga melangkahnya berat. Loh, kok tujuan? Tujuannya apa? Kamu bertanya, bertuju ke sini. Enggak, saya hanya bertanya gitu. Mampu apa tidak? Ya untuk apa? Sebangsa Anda itu bisa menyentuh manusia. Buktikan saja. Keluarkan
saya dari rakyat. Lah, itu bisa saya kasih. Tapi permintaan saya Anda turuti apa tidak, kan itu juga. Biar adil. Makhluk Anda memang makhluk yang nggak adil. Tidak suka keadilan. Hah? Nah, saya ingin bertanya dulu sebelum permintaan saya itu saya ucapkan. Kalau sebangsa Anda ini atau Anda sendirilah bisa nggak menyentuh manusia? Menyentuh manusia, entah tangannya, kakinya, atau kepalanya. Punya nggak Anda kemampuan seperti itu? Punya kemampuan seperti itu? Yakin Anda punya? Jangan-jangan Anda berbohong. Kalau Anda memang yakin memiliki kemampuan seperti itu, mampu nggak Anda menyentuh saya? Dia buktikan. Anda juga harus buktikan, bisa nggak menyentuh saya? Ayo silakan. Ya di sini. Coba saya tunggu Anda menyentuh saya. Belum terasa sentuhannya. Nggak bisa Anda nyentuh saya. Kalau masih di dalam tubuh itu. Keluar dari tubuh itu baru mungkin bisa. Saya ingin bertanya. Oh, ingin bertanya, nggak apa-apa kalau tanya, asal jangan minta. Apa itu? Lama amat nanyanya. Silakan kalau Anda ingin bertanya. Apa Islam? Apa itu Islam? Kenapa Anda tertarik dengan Islam? Jangan-jangan Anda mau masuk Islam ini? Jangan sombong manusia. Hah? Jangan sombong. Bukan jangan sombong. Saya hanya bertanya, Anda juga bebas bertanya kepada saya. Saya juga bertanya. Apa Islam? Islam. Percuma lah kalau saya jelaskan Islam kepada Anda sendiri tidak ada ketertarikan. Kecuali bertanya, ya saya ingin bertanya karena saya akan mempelajari Islam atau tertarik dengan Islam. Saya tertarik dengan Anda manusia. Tertarik dengan saya? Ya, Oh begitu ya. karena Anda sudah sampai membuat perjanjian dengan bangsa kami. Bukan ya kesepakatan lah, bukan perjanjian. Itu kenapa saya bertanya, apa itu Islam? Islam. Islam itu secara bahasa artinya selamat atau berserah diri. Itu Islam secara bahasa. Iya. Jadi yang dimaksud dengan Islam adalah agama yang Allah turunkan di muka bumi yang mengajarkan manusia untuk berserah diri kepada Allah, yang membuat manusia itu menjadi selamat di dunia dan di akhirat. Jadi para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad selalu membawa Islam sebagai jalan hidup, sebagai aturan hidup, dan sebagai pedoman hidup. Islam itu sebagai agama. Agama. Ya. Atau bahasa bahasa kontemporer atau kekinian itu sebuah agama, sebuah din. Baik, ayo buktikan. Apaan buktikan? Ya Anda keluar dulu. Tidak, Agar saya bisa mengislamkan mereka. keluarkan saya bila sanggup. Itu permintaan Anda. Ya, Lah permintaan saya saja Anda tidak turuti. Bagaimana saya bisa menuruti permintaan Anda?
Ayo kita buktikan. Jangan-jangan saya dibohongin. Ayo kita buktikan manusia. Ayo Anda sentuh saya. Bagian mana yang Anda suka sentuh. Nggak bisa. Kalau Anda keluar dari tubuh itu, mungkin Anda bisa. Makanya Anda harus keluar dulu untuk bisa menyentuh saya. Ya kan? Nggak bisa kan? Kalau mau keluar dulu, mungkin bisa Anda menyentuh saya. Ayo buktikan. Loh, kok buktikan? Ya, karena saya sudah membuktikan. Apa? Membuktikan apa? Bahwa saya tidak bisa menyentuh Anda melalui raga ini. Sekarang buktikan. Berarti tadi Anda bilang saya mampu untuk menyentuh manusia. Anda sendiri bilang mampu. Ya, terkecuali Anda manusia. Kenapa tuh? Manusia sombong. Lah, bukannya sebangsa jin yang sombong? Kok manusia yang sombong? Ya, Anda tahu nggak kalau iblis, Anda kenal iblis kan? Disuruh sujud kepada Adam, iblis nggak mau karena sombong. Iya. Adam itu nggak minta iblis untuk sujud kepada Adam. Hah? lebih mulia dari kalian. Kenapa kok Anda merasa lebih mulia dibanding manusia? Anda bisa lihat di luar sana banyak bangsa kalian yang lebih memilih bangsa kami. Ya, itu mah hak mereka. Karena memang itu kerjaan Anda seperti itu, menyesatkan mereka dari jalan Allah. Karena memang manusia itu diberi dua pilihan oleh Allah. Mengikuti jalannya yang lurus atau mengikuti jalan syaitan yang berliku-liku. Dan memang saya akui dari sebangsa manusia itu banyak yang memilih jalan yang bengkok, jalan yang berliku-liku. Saya akui itu. Gak semua manusia baik. Gak semua manusia beriman kepada Allah. Ayo, salaman dulu. Bismillah. Saya akan coba untuk keluarkan Anda. Ada yang ingin Anda tanyakan lagi? Tidak. Kenapa Anda membuka telapak tangan di bawah? Hah? Padahal tangan di atas itu lebih baik dibanding tangan yang di bawah. Genggam tangan saya. Bismillah. Allah hayyul qayyum wa natubu ilaik min kulli dzambin wa min jami'i syurur wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Aslih lana su'ulana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Aslih lana su'ulana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Aslih lana su'ulana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Aslih lana su'ulana kullaha
ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق 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 بسم الله الله Allah ya Hayyu wa natubu ilaik bi kulli dhanbin wa min kulli shurur wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah. Mana tadi? Ibu yang bertahan. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah bacaan Fatihah ya? Hah? Belum. Lah. Udah yang itu. Tadi udah kan? Yang itu udah yang itu. Ini udah. Udah. Yang baca siapa? Tadi itu sebelum. Mulyono yang baca. Jangan kalau Mulyono. Belum hafal baca lagi. Tadi yang tadi tadi. Hah? Bahasa. Sadi yang disuruh. Sadi. Titi yang disuruh. Tadi lagi di sholat. Lagi di musola. Tadi yang tadi si ini itu. Oh, si Harley. Malangnya main ini kan? Hah? Kenapa saya nggak lihat tadi? Agak sendiri ya. Lumayan berasa mental dia. Masa? Insya Allah. Tapi nggak apa-apa tadi dilihat. Belum lihat. Benjo. Kemungkinan. Ini yang kita mengkhawatirkan ketika terjadi pertarungan ya, karena mereka itu diuntungkan dengan ada di tubuh mediator. Jadi kalau terjadi sesuatu yang terkena mediator gitu, makanya saya selalu menghindari kontak fisik lah dengan mereka gitu, karena yang dikhawatirkan seperti itu. Tapi mudah-mudahan mediator kita nggak apa-apa ya, dengan izin Allah diselamatkan. Amin. Allah. Oke. Istighfar gitu. Ya, mentah. Alhamdulillah. Om Sadi. Keluar semua. Om Sadi, Pak. Sadi. Kenapa Sadi? Mana masuk? Masuk. Siapa namanya? Dedek. Ya. Minta tolong, Dek. Ini temenin. Iya. Terus sama kasih air minum. Suruh baca bismillah sama tangan kanan. Ini ada mediator kita yang kerasukan lagi gitu. Cuman di lokasi di musola. Yuk kita ke sana dulu. Hujannya udah berhenti. Tanpa kami sadari, ada mediator kami yang sudah mulai tak sadarkan diri. Assalamu ala man ittaba'al huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lu kenapa buka sepatu ini? Tata cara masuk masjid. Masih masjid, Ustaz. Masuk masjid. Tapi kan ini udah nggak dipakai masjidnya. Anda ini siapa ya? Boleh memperkenalkan? Kalau Anda muslim, saya juga muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya setiap muslim atau orang beriman itu adalah bersaudara. Tafaddol katanya, bisa bahasa Arab. Mantap. Alhamdulillah. Kita bisa ngobrol nih, bisa ketemu. Boleh saya mengetahui jati diri Anda ini siapa?
Asalnya dari mana? Saya penghuni di sini. Oh, Anda salah satu penghuni di sini. Di lokasi ini, bekas restoran ini. Posisi Anda di sebelah mana kalau boleh saya tahu? Saya tinggal di sekitarnya. Oh, Anda tinggal di sini. Makanya waktu liputan kemarin itu memang mediator kita menunjuk ada satu muslim gitu, jin muslim yang ada di lokasi ini. Dan ternyata ini mungkin jin muslim yang menempati di lokasi ini dan areal ini ya, musola ini ya. Iya. Tapi kayaknya ini musola udah lama tak terpakai juga. Semenjak restoran ini tutup, sudah tidak ada pernah dilaksanakan ibadah di tempat ini. Masya Allah. Saya seorang diri yang melaksanakan ibadah. Jadi Anda seorang diri ya melakukan ibadah di sini. Masya Allah. Memang tidak ada sebangsa Anda yang Muslim di areal ini gitu. Anda mau mengislamkan mereka? Ya rencananya seperti itu, tapi wallahu alam semuanya masih bersifat upaya gitu. Masih bersifat ikhtiar gitu. Saya juga belum tahu mereka ini membohongi saya atau tidak. Mereka betul-betul punya itikad baik untuk menjadi makhluk yang beriman atau tidak. Cuman yang jelas saya akan berupaya gitu agar mereka juga mau menepati janjinya. Anda mengenal mereka semua itu ya? Iya. Mereka memang sempat membicarakan tentang Anda gitu. Bahwa Anda di sini itu ada jin muslim, tapi memang hanya sendiri dan mereka nggak mau ikut muslim gitu. Anda hidup berdampingan saja katanya dengan mereka. Karena Anda sudah cukup lama di area ini, bahkan mungkin sebelum bangunan ini ada, memang Anda sudah ada di sini. Bismillah. Maaf, bisa minum sendiri. Anda percaya perkataan mereka? Ya sebagai muslim mungkin kita percaya zohirnya aja ya. Kalau hatinya hanya Allah yang tahu. Kalau dia memang menipu saya, mereka memang membohongi saya, itu kerugian buat mereka. Sedangkan saya karena saya sudah berjanji, saya sudah mempunyai kesepakatan ya, sebagai seorang muslim saya harus menepati janji saya. Biar Allah yang akan membalas semuanya. Yang baik Allah balas kebaikan, dan bagi yang jahat, bagian buruk Allah juga akan balas dengan keburukan. Boleh saya tahu nama Anda ini siapa? Saya tidak punya nama. Oh, Anda tidak punya nama? Iya. Anda hidup sendiri? Hanya sendiri. Masya Allah. Tapi Anda dari keluarga muslim di bangsa Anda itu, di alam Anda? Iya. Karena dari keimanan kita sebagai muslim, jin juga mempunyai beranak pinak gitu, mempunyai keluarga gitu. Di sini Anda sendiri aja ya? mencari teman muslim susah. Mencari teman muslim itu susah? Iya. Masya Allah. Tetapi Anda pernah pergi ke wilayah lain yang memang mayoritasnya muslim gitu, atau kampung-kampung jin muslim? Saya rasa ada mungkin di sekitar Gunung Raja Basah ini. Ada. Ada ya. Tapi apa yang menjadi kendala Anda tidak bergabung dengan mereka? Karena saya sudah di sini. Oh, memang ini dilahirkan di tempat ini. kampung halaman Anda di sini ya. Iya. Jadi mungkin hidup mati Anda di sini gitu ya. Iya. Anda juga tidak berkeluarga? Tidak. Tidak. Nggak mencoba untuk berkeluarga? Tidak. Saya hanya seorang diri di sini. Hanya seorang diri. Ya mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan buat Anda dalam hidup Anda itu. Yang penting itu, Anda harus belajar Islam, terus mendalami Islam, dan mempertahankan keimanan Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Abdullah. Siapa itu?
Abdullah itu artinya hamba Allah. Siapapun orang muslim adalah Abdullah, adalah hamba Allah. Bisa sebagai nama, bisa juga sebagai gelar atau julukan. Saya bingung manggil Anda itu apa, makanya saya panggil Anda Abdullah aja, karena Anda juga sebagai hamba Allah. Iya, kalau nama Anda kan Anda sendiri tidak mempunyai nama, nggak masalah buat saya. Tapi dalam komunikasi itu kalau nggak nyebut nama itu nggak enak juga. Ya, Abdullah ya. Jadi saya harap Anda seperti itu. Kalau bisa Anda terus berdakwah, Anda memberikan suri tauladan kepada mereka, contoh akhlak yang baik sehingga mereka mau tertarik terhadap ajaran Islam. Atau kalau Anda mengalami tekanan di tempat ini, nggak ada salahnya Anda berhijrah. Cari tempat, lokasi yang memang sesuai dengan keimanan kita, kampung-kampung jin-jin muslim gitu. Anda berhijrah, insya Allah mereka siap menerima Anda dengan lapang dada. Apa yang Anda dapat tadi dari mereka? Ya banyak sebenarnya yang saya dapat itu. Bahwasanya intinya memang jin itu penuh dengan tipu daya. Walaqad khalaqna minkum jibilan kasyuran afalam taqilun. Oh, takirun. Anda membaca salah satu ayat di surah Yasin ini. Anda tahu. Ya, saya insya Allah bisa paham itu. Mereka hanya menyesatkan kalian. Dia memberikan tipu daya. Ya menurut saya itu nggak masalah lah, karena saya juga melakukan sesuatu itu karena saya merasa punya kewajiban. Yang saya cari hanyalah penilaian dari Allah, bukan penilaian dari makhluk. Kalau memang mereka tidak jadi beriman, bukan sebuah kerugian buat saya, tapi hakikatnya adalah kerugian buat mereka semua. Saya nggak merasa dirugikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan karena upaya saya dalam mengislamkan mereka, itu saja. Saya di sini sudah tidak mendapatkan manfaat. Tidak mendapatkan manfaat. Sudah tidak ada yang mendoakan. Ya saya juga, kalau saya boleh kasih sebuah saran, berhijrahlah Anda. Cari tempat yang lebih tenang, cari tempat yang lebih bisa mendukung kegiatan aktivitas ibadah Anda dengan saudara-saudara semuslim Anda. Anda bisa membawa saya, pindahkan saya dari tempat ini. Bisa saja, insya Allah dengan izin Allah. Kebetulan saya memang Makhluk di sini hanya makhluk yang sesat. Oh seperti itu ya. Banyak menyesatkan kalian untuk mempercayai keberadaan mereka. Ya. Saya rasa sih saya masih memiliki satu kesempatan lah gitu loh untuk mengislamkan mereka. Nanti saya coba mencari mediator yang tadi itu masih kuat secara fisik atau tidak. Saya ingin komunikasi langsung dengan yang kemarin itu. Saya komunikasi, saya pengen dengar langsung dari dia. Kalau dia memang ingkar dengan kesepakatan itu, nggak masalah buat saya. Yang penting ada titik terang bahwa mereka memang betul-betul tidak mau masuk Islam. Tapi bagi Anda sendiri, kalau Anda memang ingin pergi atau ingin hijrah dari tempat ini, insya Allah saya akan bisa bantu dari beberapa pemukiman jin muslim di wilayah Banten itu. Insya Allah saya akan bantu. Ya. Benar ucapan Anda. Insya Allah benar dan bisa dipegang. Bahwa saya sekarang. Iya, solusinya itu hijrah, hanya itu. Mungkin Anda di sana bertemu dengan jodoh, Anda bisa berkeluarga, bisa menurunkan dan melahirkan generasi-generasi Islam yang baru. Ingat, Islam itu mewajibkan kita untuk menikah. Iya, nanti selepas acara ini, insya Allah Anda akan dijemput oleh sebangsa Anda juga, jin muslim, untuk berangkat ke
wilayah Banten. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Karena Anda Muslim, insya Allah saya akan bantu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, Di, tolong ayat dan di ini Ji. Nah, di apa? Ditegapin. Ya tadi itu ternyata jin muslim salah satu penghuni di ini. Jadi lokasi kita ini memang ada musolahnya ya, musolah ini. Ternyata dia memang bertempat tinggal di sini. Dan tadi sedikit ada komunikasi dialog dengan beliau ini, hidupnya juga sangat memprihatinkan gitu loh. Sendiri, tertekan juga di sini, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, mungkin nanti insya Allah mudah-mudahan ada beberapa jin-jin muslim yang ada di wilayah Banten itu yang mau mempermudah, memberikan tempat tinggal atau memberikan kehidupan lah bagi Abdullah itu yang saya sebut Abdullah di tempat ini itu untuk ikut hijrah di wilayah Banten sana gitu. Insya Allah yang jelas kita ambil manfaatnya lah, ambil efek positifnya itu bahwasanya Allah menciptakan manusia ada yang muslim dan juga non muslim, begitu juga sebaliknya bangsa jin pun ada yang muslim dan ada yang kafir gitu. Ya, jadi bagi jin muslim di alam mereka insya Allah mereka juga melaksanakan perintah Allah untuk saling membantu, untuk saling menolong, tolong menolong dalam kebaikan. Yang penting itu. Mediator mau buka sepatu. Iya, dia tadi buka sepatu karena memang dari luar itu udah kerasukan gitu. Dan dia menghormati tempat ini sebagai sebuah sarana ibadah, tempat orang-orang bersujud kepada Allah atau masjid tempat orang bersujud, maka dia lepas sepatu, lepas sendal gitu. Padahal memang tempat ini sudah nggak dipakai lagi sebagai sarana ibadah begitu. Ya, itu kenapa makanya mediator kita lepas sepatu. Mudah-mudahan sepatunya nggak hilang di depan ini. Biasanya kan banyak hilang di masjid ya, sendal atau sepatu. Tapi di sini insya Allah enggak lah. Ayo kita coba lihat mediator yang lain. Permintaan Anda saya telah lakukan dan dengan izin Allah kerajaan Bukit Saka itu telah menyerahkan sepenuhnya kepada Anda untuk memilih, dan saya menagih janji Anda 40 hari. Waktu itu Anda mengucapkan dengan berkali-kali. Kenapa Panglima itu Anda ingin dimasukkan ke neraka manusia? Karena hanya dia yang masih bertanda tanya. Oh, dia masih ragu ya? Dan katanya yang 8 ini sudah yakin mau, tinggal Anda ini sebagai Panglima di sini. Anda tahu siapa yang membebaskan Anda ini dari ikatan itu? Itu adalah asma Allah. Bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Utusan Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.